Oh, heha. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas sebuah film aksi dan cinta namun primitif berjudul Apocalypto. Film ini rilis pada tahun 2006 menceritakan tentang suku di abad 16 yang dikejar-kejar oleh suku jahat untuk dijadikan tumbal dan dijual sebagai budak. Namun seperti biasa, siapkan dulu kopi dan camilan kekinian agar kalian tidak ikut-ikut primitif dan makin asyik nontonnya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada suku-suku yang ada di dunia. Tanpa hui dan hai mari ditonton dulu. Awal abad 16 di sebuah hutan dalam wilayah Amerika Tengah, seekor celeng sedang berlari panik dan akhirnya masuk ke dalam perangkap. Inilah cara suku sebut saja suku Batok berburu celeng. Hewan lucu imut ini ditangkap oleh beberapa pemburu. Mereka adalah jaguar paw beserta bapaknya si kepala suku, si tumpul yang selalu dibully karena mandul, dan teman-teman primitif lainnya yang mandinya belum tentu seminggu sekali. Si tumpul diberi biji celeng oleh si jaguar paw. Kata si jaguar paw, biji celeng adalah obat mujarab buat yang ngecepat beranak pinak, dan tumpul percaya soal ini. Dikenyotlah biji celeng itu kayak ngenyot es lilin mentah-mentah. Si tumpul enggak tahu kalau semuanya itu cuma prank. Dan baru nyadar pas teman-temannya ngakak lihat doi ngenyot biji. Si tumpul tersinggung, bibir sucinya terkotori. Dia langsung nyerang si jaguar yang dicurigai sebagai dalang keisengan tersebut. Untungnya bokap jaguar juga ikut dalam perburuan. Langsung ambil tindakan buat nenangin keadaan. Doi ngajak si tumpul ke tempat sepi dan nawarin beberapa ramuan merah yang katanya mujarab banget. Tawaran itu sukses bikin si tumpul senyum-senyum karena dia pikir ramuan ini bakal ampuh buat ngasih mertuanya cucu, supaya nggak ngomel mulu sama si tumpul. Dan waktunya melanjutkan pembagian hasil tangkapan. Tapi sebelum sempat beneran melanjutkan, tiba-tiba ada tamu yang juga primitif lur. Orang-orang dari suku lain yang kayaknya nih habis kena musibah, dengan badan luka-luka dan wajah yang muram. Orang-orang ini nawarin 2 ekor ikan buat kelompoknya jaguar. Terus jelasin maksud dan tujuan mereka, di mana mereka izin lewat kawasan suku Batok. Nah, setelah dengar penjelasan dari orang-orang tadi yang ternyata mau ngungsi ini, jaguar penasaran dan pengen tanya-tanya gitu. Cuman bokapnya larang jaguar buat kepo, terus minta ke yang lain buat ngasih jalan ke para pengungsi ini. Bokapnya langsung ngasih penjelasan pas mereka dalam perjalanan pulang. Jadi anak laki-laki yang primitif itu jangan terlalu kepo, itu terlihat pengecut. Jaguar sebenarnya nggak puas karena di saat bersamaan doi punya firasat buruk soal semua ini. Tapi dia lebih milih diem dan nyimpen kegelisahannya sendiri. Ketika jaguar tiba di rumah, dia berusaha ngalihin perhatian dengan main sama anaknya. Sedangkan teman-teman jaguar yang lain langsung pulang ke rumah masing-masing tanpa beban. Termasuk si kumpul yang udah gak sabar buat nyobain resep dari kepala suku untuk bareng istrinya. Tentu aja di bawah pengawasan sang mertua yang gak mau berhenti ngomel lur. Tapi bukannya menikmati kegiatan enak ini, sejoli itu tampaknya kena prank lagi. Karena belum beberapa menit masuk gubuk cinta, tumpul dan istrinya udah lari kesetanan sambil teriak-teriak lur. Sang istri melet-melet, sedangkan si tumpul paniknya minta ampun nyari air sambil megang cakwenya. Ternyata si kepala suku juga ngeprank lur. Ramuan merah tadi ternyata mencapai level 71. Hal ini yang sontak bikin mereka jadi tawaan orang sekampung. Wah, ini suku jahiliyah banget lur. Malam harinya warga ngumpul sambil dengerin tetua kampung mendongeng soal zaman perjuangan kemerdekaan suku Batok. Dan setelah itu mereka lanjut berpesta hingga tiba waktunya untuk istirahat.
Saat semua orang sudah terlelap, kegelisahan Jaguar makin kuat. Dia mimpi ketemu sama pengungsi yang dia lihat tadi siang. Dia kaget terbangun karena wajah orang tadi siang mengagetkan, Lur. Di tempat lain dari kejauhan, para pasukan bangsa Maya tampak sedang bersiap untuk menyerang suku Batok. Serangan yang akan dimulai saat pagi tiba. Jaguar Paw adalah salah satu yang bangun paling awal karena mendengar adzan subuh. Dan hal pertama yang dia lihat adalah obor para penyerang dari kejauhan, Lur. Karena sudah punya firasat gak enak dari kemarin, dia pun bergegas menyembunyikan istri dan anaknya ke dalam sebuah sumur tua dan mengikat tali ke batu supaya mereka nantinya bisa manjat keluar kalau situasi udah aman. Setelah merasa anak istrinya cukup aman, barulah si Jaguar bergegas ke desa untuk membantu warga lain melawan pasukan bangsa Maya. Sayangnya warga suku Batok kalah telak, tidak peduli berapa kerasnya mereka melawan, karena pasukan bangsa Maya ini memang jauh lebih siap. Ini jadi momen pahit bagi seluruh warga desa. Tumpul yang terikat hanya bisa menyaksikan istrinya Bunga Langit digenjot paksa dan dibunuh oleh mungsuh. Sedangkan Jaguar Paw dipaksa menyaksikan kematian sang ayah. Kejam ini kejam. Di tangan musuh yang hampir dia kalahkan, pertarungan itu pun berakhir dengan para warga yang jadi tawanan dan dibawa pergi. Sementara para anak-anak ditinggal di desa bersama mayat warga lain yang gugur dalam pertarungan. Dan istri Jaguar Paw masih di sumur. Ada peristiwa menegangkan di mana tali penolong mereka udah dipotong sama salah satu pasukan bangsa Maya karena mencurigai Jaguar yang selalu tampak gelisah melihat ke arah sumur. Untung gak dicek ke bawah ini, Lur. Selanjutnya para warga desa yang jadi tawanan tadi dibawa berjalan tanpa tahu tujuannya kemana. Selama perjalanan ini kita diperkenalkan dengan pimpinan pasukan bangsa Maya yang bernama Zero Wolf. Juga putranya Batu Asah yang sedang terluka namun berhasil disembuhkan oleh bapaknya sendiri. Well, ini perjalanan yang paling berat banget, terutama buat warga desa yang jadi tawanan. Karena selain gak dikasih makan, mereka yang dalam keadaan terikat harus menyeberangi sungai dengan arus yang deras. Mendaki gunung, melewati lembah hingga menyusuri tebing. Salah satu warga yang terluka berat harus dibuang ke jurang karena sempat membahayakan tawanan lain. Gara-gara kematian warga itu, pelaku yang mendorongnya Middle Eye jadi kena damprat dari sang pemimpin Zero Wolf. Soalnya para tawanan ini penting banget kan buat tujuan mereka. Jadinya si Middle Eye ini meskipun tersinggung cuma bisa nunduk kayak kucing habis dipukul. Perjalanan pun berlanjut di mana mereka melewati area kebun jagung yang gagal panen sebab penduduk desa pemiliknya meninggal akibat wabah dan hanya menyisakan satu gadis kecil yang membuat rombongan ini merasa jijik. Karena itu pas gadis itu berusaha dekat para tentara Maya mengusirnya dengan tongkat, dan disinilah keanehan mulai terjadi. Gadis itu tiba-tiba meracau dengan ramalannya. Ini otomatis bikin rombongan jadi makin takut dan buru-buru buat ninggalin si gadis kecil. Singkat cerita, rombongan akhirnya tiba di sebuah pusat kota di mana mereka melewati para buruh tambang yang sedang mengangkut batu kapur. Dan banyak dari para buruh ini yang tetap dipaksa bekerja meski sedang sakit-sakitan. Selama di kota ini para tawanan mulai dipisahkan. Yang perempuan dibawa ke pasar untuk dijual sebagai budak, sedangkan tawanan laki-laki melanjutkan perjalanan melewati sebuah terowongan yang dindingnya penuh gambar soal pengorbanan manusia. Ngeri, Lur. Pada momen ini kita mulai ngerti alasan para pasukan Maya menginvasi dan menculik warga di desa kecil yang otonom. Tujuannya adalah ritual pengorbanan untuk Dewa Matahari. Karena hujan yang gak kunjung datang membuat perkebunan mereka jadi gagal panen. Namanya juga primitif, imannya gak upgrade ini, Lur. Sehingga orang-orang Maya berpikir kalau dewa mereka ini lagi lapar dan butuh sesajen. Mas Dewa dikasih makan hambanya. Jaguar Paw dan para tawanan lain bisa menyaksikan kepala yang menggelinding dari puncak piramida dengan tubuh yang dicat warna biru seperti mereka sekarang.
Jaguar dan teman-temannya tentu saja dapat giliran antri untuk jadi korban ritual. Walau takut mereka terlihat ada bangga-bangganya lur. Hingga giliran Jaguar yang dibawa ke altar, tiba-tiba gerhana matahari muncul. Itu petanda kalau sang dewa udah kenyang. Habis berapa panci orang itu dewa, yang berarti pengorbanan sudah waktunya diakhiri. Namun itu bukan akhir dari penderitaan para tawanan yang tidak dikorbankan. Mereka ini dijanjikan akan bebas asalkan mampu melewati lapangan besar menuju hutan secara berpasangan dan bisa menghindari serangan proyektil dari para pasukan mayat serta tebasan anaknya Zero Wolf yang berjaga di ujung lapangan. Mereka main obak sodor tapi pakai senjata ini lur. Beberapa tahunan tentu aja gagal dalam proses ini, termasuk Tumpul, dan sebut saja Udin adalah yang dapat giliran pertama. Nah, satu-satunya yang selamat cuma Jaguar Paw. Itu pun berkat pertolongan Tumpul yang ngorbanin diri buat menghadang Batu Asa, sehingga ngasih Jaguar kesempatan buat cabut panah yang sebelumnya melukai dadanya untuk dipakai nusuk leher si Batu Asa. Walau IQ-nya rendah, si Tumpul rasa cintanya tinggi lur. Jaguar akhirnya berhasil kabur menuju hutan, sedangkan si Zero Wolf hanya bisa memandangi jasad sang anak. Dia pun memerintahkan para elit pasukannya untuk ngejar Jaguar. Wah, curang ini lur. Namun hingga tiba di hutan mereka nggak mampu menemukan Jaguar yang bersembunyi di atas pohon dan baru nyadar setelah nemuin bekas darah di bahu Middle Eye. Sementara itu si Jaguar Paw yang lagi ngumpet di atas pohon ketemu sama emak Jaguar beneran yang tampaknya pengen nerekam karena udah gangguin sang anak. Dari sini adegan berubah jadi kejar-kejaran antara Jaguar Paw dan Jaguar beneran. Salah satu anggota pasukan Maya menyaksikan hal itu dan langsung berlari menuju Jaguar Paw. Cuma karena Doi nggak tahu kalau si Jaguar Paw lagi dikejar Jaguar beneran, jadi dia asal loncat aja dan akhirnya malah kena terkam sama Jaguar yang lagi ngejar Paw lur. Jaguar Paw pun berhasil lolos sekali lagi, sedangkan para anggota pasukan Maya telah datangnya dan terpaksa harus membunuh Jaguar yang menerkam teman mereka. Pasukan Maya ini jadi gelisah. Menurut Primbon, ini adalah awal pengejaran yang buruk. Karena hewan Jaguar dalam mitos mereka adalah anak dewa, jadi pasti ada karmanya. Cuman si Zero Wolf sudah cuek sama dewa-dewaan. Lah ngapain cari tumbal kalau masa bodoh? Satu-satunya yang dipikirin adalah harus ngebunuh Jaguar Paw untuk membalas kematian sang anak. Jadi ini akhirnya pengejaran itu pun tetap dilanjutkan. Namun itu juga tidak berjalan lancar karena salah satu anggota mereka terkena gigitan ular saat menemuin jejak cat yang ditinggalin Jaguar Paw. Temuan itu memang membantu teman-teman yang lain untuk ngelacak Jaguar Paw. Sayangnya teman-temannya nggak ada yang mau bantu dan malah ninggalin Doi sekarat di tengah hutan karena sibuk ngejar Jaguar Paw yang tampaknya mulai terdesak hingga ke ujung air terjun. Desakan itu akhirnya bikin Jaguar Paw buat mutusin ya udah terobos aja lah air terjun. Jadi dia buruan lompat dan nggak taunya berhasil selamat. Kebetulan sekali. Ini yang bikin si Jaguar jadi lebih percaya diri dan berani deklarasiin diri sebagai pewaris hutan dari jauh kepada Zero Wolf. Merasa diejek, Zero Wolf merintahkan semua pasukannya buat lompat dan ngejar si Jaguar. Dalam momen air terjun ini, Zero Wolf kehilangan dua anggotanya lagi. Yang satu mati di tangannya karena pasukan ini takut dengan air lur. Kayak kucing. Satunya lagi tewas karena kepalanya kepentok batu pas lagi lompat. Sedangkan yang lain kayaknya yang masih punya hoki dan berhasil melanjutkan pengejaran. Si Jaguar Paw yang berhasil kabur duluan sejak tadi ternyata lagi kejebak di dalam lubang berlumpur. Doi hampir mati karena tenggelam beberapa kali, cuma tetap berhasil buat manjat keluar. Pengalaman lolos berkali-kali dari maut akhirnya bikin si Jaguar mutusin kalau dirinya nggak bakal lari lagi. Dan dari sini keadaan pun berbalik.
saatnya untuk membalas para penindas yang sudah merenggut kawan dan menghancurkan desanya. Belum lagi keadaan istri si Jaguar dalam sumur. Istri si Jaguar karena udah berhari-hari terjebak akhirnya mutusin buat cari jalan keluar. Dia matahin apa itu namanya, terus diikat ke tali lalu dilempar ke permukaan. Doi berhasil nyangkutin tali itu dan sukses manjat setengah jalan. Cuman batunya copot yang makin bikin dia jatuh dan ketubannya pecah. Waduh, gawat nih, mana udah mau brojol. Pasukan mayat tinggal 5 orang dan 1 baru aja gugur setelah kena sumpit beracun dari jaguar paus. Nah, itu Medal Eye muncul. Dan jaguar paus pun berhasil membunuh Medal Eye. Tadi sangka-sangka turunlah hujan. Teringat dengan anak istrinya, si jaguar pun langsung berlari menuju sumur untuk ngecek keadaan mereka. Dan di sana air sudah mulai membanjiri lantai sumur. Namun 2 musuh tiba-tiba muncul dari belakang. Jadi jaguar harus berlari lagi ke dalam hutan. Musuh yang penasaran ngecek gua itu dan pengen tahu si jaguar lagi ngeliatin apa. Tapi yang mereka temuin cuma ibu anak lagi usaha nyelamatin diri supaya nggak tenggelam. Dan hanya bisa terbengong karena nggak tahu mau diapain. Dan akhirnya mereka lanjut ngejar si jaguar. Cuman bukan mereka nih yang ketemu sama jaguar, melainkan Zero Wolf yang tiba-tiba memanah bahu jaguar. Itu tentu menorehkan luka yang dalam di tubuhnya. Namun jaguar tetap berdiri tegak dan tampaknya sudah pasrah saat Zero Wolf mulai mendekatinya. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Zero Wolf tersandung tali yang memicu perangkap celeng dan tertusuk kayu. Rupanya jaguar sudah menyadari sejak awal kalau mereka ada di lokasi perburuan sukunya. Dan perangkap itu adalah alat berburu yang dia dan kawan-kawannya gunakan di awal film tadi. Saat Zero Wolf udah meregang nyawa, 2 musuh tadi akhirnya tiba. Mereka langsung mengejar jaguar hingga tiba di pantai. Dan dari kejauhan di laut tampak armada kecil kapal Spanyol yang sedang berlabuh dengan tentara dan beberapa misionaris yang sedang mendayung ke pantai dengan perahu kecil. 2 musuh ini malah terpesona dan akhirnya ngelupain tujuannya. Ia memberi jaguar paus kesempatan untuk berlari ke sumur menyelamatkan sang istri. Di sana tampak sang istri telah menggendong anak kedua yang baru lahir beberapa waktu lalu dengan metode water breath. Ternyata ini awal mula water breath ada di dunia ini. Jaguar yang tampak sedang menggendong anak keduanya disusul istri dan anak lainnya. Mereka singgah sebentar lalu melihat ke arah kapal Spanyol dan sang istri menanyakan apakah akan ikut kapal itu. Namun jaguar menjawab kalau mereka akan memasuki hutan untuk memulai hidup baru. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.